Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalila wa ja'alahu lin-nasi imama innahu kana sadiqan nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidh sahiban wala walada wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun mubashiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, usikum bi nafsi taqwallah wa ta'atihi kama jaa'a fi qawlihi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun jami'an walidayhi shay'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayya dunya wa la yaghurrannakum bil ghurur. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua hadirin dapat melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Ada tiga macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini menjadi semakin sempurna, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mendapatkan ketiga kenikmatan tersebut, dan alhamdulillah kita pada hari ini mendapatkannya. Karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu hadirin, kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menambah ketakwaan kita kepadanya, yang kita wujudkan dengan terus berusaha untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup manusia tentu dituntut adanya semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu hadirin, mustahil keberhasilan atau kesuksesan dapat diraih. Salah satu contoh pengorbanan yang luar biasa
dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam bersama keluarganya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail anaknya alaihi wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam syarat akan pesan-pesan moral. Hadirin, Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang tulus dari sosok Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam bersama keluarganya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai patron untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini diakui dan dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil dalam sebuah firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh adalah bagi kamu menjadi contoh teladan yang baik tentang kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat berkorban yang tulus yang ditonjolkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam, yaitu ketika ia diperintahkan untuk mengorbankan atau menyembelih putranya yang tercinta Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Padahal hadirin, Ismail itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam ketika ia telah mencapai usia lanjut, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat usia Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam sudah mencapai 80 tahun dan telah lama sekali hadirin mendapatkan keturunannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seorang ayah dan anak itu tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin tentang kisah seorang ayah dan anak yang amat mengharukan, yang tentunya dapat menjadikan tauladan bagi umat manusia tentang bagaimana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala demi memperoleh ridhonya. Memang hadirin, biasanya manusia ada diuji dengan apa yang paling ia cintai dalam hidupnya. Jika bukan karena iman yang tangguh hadirin yang mulia yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam dan Ismail alaihi wassalam, maka tentu sangat sulit nurani Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam sebagai seorang ayah mengorbankan putra tercintanya. Begitupun hadirin, Nabiullah Ismail alaihi wassalam tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin mendapatkan ridhonya, maka perintah tersebut dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kurban berasal dari bahasa Arab, dari akar kata kuraba yaqrabu kurban, yang artinya dekat atau pendekatan. Maka melakukan kurban hadirin adalah melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan segala yang dimiliki dan dicintai manusia dalam hidup ini. Ismail Nabiullah Ibrahim adalah putranya sendiri, dan setiap orang memiliki Ismail yang identik dengan harta, jabatan, materi yang berlimpah hadirin. Kecintaan kepada 11 Ismail itulah yang telah membuat iman seseorang goyah atau lemah untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada anak yang berlebihan juga akan membuat seseorang menjadi egois hadirin, mementingkan diri sendiri dan mereka tidak mengenal batas kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga adalah dengan melihat keteladanan, pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Apapun yang kita cintai, jangan sampai hadirin membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan kita yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperoleh mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, dalam ridhonya kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirin menjadikan kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan khutbah ini, menjadi hamba-hamba yang selalu tunduk patuh dalam menjalankan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishana linaslihi was'ada wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radha ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' al-bala' wal waba' wal dhalal wal hasana wa su' al-fitnati ma dhahara minha wa ma batan. Anta lana Indonesia khasatan wa sa'iril buldatil muslimin amma ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.